رسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu ba'da tawafi ayatiyal multazamah wa yata'allaqa bi'astar ka'bati wa yusiru min du'ai wa yusalliya rak'ataini ila tawafi al maqam wa yahruju ba'da dzalika ila mas'a kabi soba wa yarqa alaihi wa yas'a ila marwati wa yuwasal marwata musbalahu marratan wa rujuhu ila soba marratan ukhra la sab'i marratin wa yushtaratu qawluhu ba'da wa bi qulumin aw ruknin thumma yadhabu wa mashamini ila minan wa yustahabu ayyabita biha lailata arafata ila bari isyraqi wa yadhabu ba'dahu ila arafata al-wuqufi bi zawali wa min tazil la fajri wa min nahri wa yafiru biha walau nahdatan min ahli ibadati walau na'iman ma'alan wal afdalu aybaqwa wa atiman hatta kama syamsu isra min al-qur'ani wa tahlili wa tahmidi wa istighfari at-tawbati wa khushu'i wa syukai la uzari wa yufridu min arafata ba'da al-ghurubi wa yuakhiru al-maghriba ma'a syai ila muzdalifata wa yabitu fiha walau lahdatan min istisani min lailatin nahri wa afdalu ayyamkuza hatta yusalli al-fajr wa yaqifa mas'al harami tadarru'in wa du'ain wa istighfarin wa yalquta minha sab'ina asyatan. Ya, pembahasan tentang tata cara ibadah hadiah. Kita membahas tentang tawaf. Lanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu ba'da tawafi ayatil multazamah wa yata'allaqa bi asal ka'bati. Disunahkan setelah tawaf, kita belajar tentang tawaf. Setelah tawaf kita pelajari suci daripada hadas, ya, daripada kotoran yang ada di tempat, di baju dan pakaian, ya, yang mana di tubuh, kemudian tutup aurat, kemudian 7 kali menjadikan Ka'bah sebelah kiri, ya, sudah dijelaskan, ya. Kelanjutannya, bagaimana kalau orang sudah selesai tawaf? Wa yustahabu ba'da tawafi ayatil multazamah. Sunahkan jika seseorang setelah selesai dari tawaf, dia mendatangi multazam. Apa multazam? Itu Ka'bah. Ka'bah yang kuning itu, yang dari emas, namanya multazam. Sunnah selesai tawaf ke situ, ya, datang ke multazam. Wa yata'allaqa bi asal Ka'bati. Dia bergantungan atau sambil memegang kain kiswah Ka'bah. Di multazam kan ada kain kiswah Ka'bah itu digulung. Kalau seandainya nggak digulung sampai bawah, putus sama orang-orang. Apa tuh? Lagi tarik-tarik orang, pegang-pegang jadi atau kalau buat pegangan bisa, yang agak tinggi itu bisa. Ya, di pegangan di multazam. Jadi sambil multazam pegangan
ya astra Ka'bah, syater tuh ya apa tuh? Kain Ka'bah. Nah, kisahnya pegangan gitu ya. Ngapain di situ ngapain? Apa itu kira-kira? Bayang sirah minat doa, di situ perbanyak doa. Sebutin hajat dunia itu, hajat akhirat itu, sebutin. Ya, kalau emang dalam keadaan normal, artinya nggak tahu udah selesaikan, kalau bisa. Ya udah. Ya, bukan hajat dunia itu. Jangan orang mintanya sama Allah hajat dunia bukan, akhiratnya. Baik kita urusan dunia mintanya, akhiratnya. Apa hajat akhirat? Dapat syafaat, mati husnul khotimah, kemudian dihisab gampang, timbang gampang, masuk surga, itu hajat akhirat. Kita lupa yang kita minta apa? Dunia lupa. Seakan-akan akhirat apa tuh? Lupa. Apa udah apa bukan apa? Udah apa? Udah lancar aja, udah lancar, udah beres. Minta ya. Pokok biasanya orang tergantung ya apa kerjaan dia, itulah yang diminta daripada apa? Daripada hajatnya. Yang pedagang minta dagang dan laku. Paham enggak? Yang ini minta ini, yang ini minta ini ya. Yang belum kawin minta kawin ya. Ya Allah, temukan aku dengan jodoh yang soleha, ya, yang cakep, yang cantik semuanya. Ya Pak, sebutin hajat masing-masing itu. Nah, boleh hajat dunia, hajat akhirat juga. Beri kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami futuh, mudah berikan hati khusnul khatimah, berikan anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang soleh dan ahli dzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, sebutin hajatnya. Hajat akhirat aja, jangan dunia mula. Kita kan ngomong dunia Pak. Dunia mula kan, nggak ada yang lain jangan ya. Minta hajat akhirat. Nah, terusin perbanyak doa. Summa yusolli raka'ataini sunat tawaf khalfal maqam. Kemudian setelah dia doa di multazam, dia melakukan sholat 2 rakaat nama sunat tawaf. Kalau bisa khalfal maqam, di belakang makam. Makam tuh yang bangunan kuning, bundar, ada cap kaki Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat tuh kaca apa telapak kaki. Telapak kaki mana makam tempat Nabi Ibrahim diri. Nabi Ibrahim diri situ, nah itu diabadikan. Bukan ada kaca warna kuning itu bundar, nah itu dia. Nah, misalnya kita khalfal maqam, kalau bisa di belakang makam Ibrahim. Mana makam bukan kuburan, tempat Nabi Ibrahim diri. Ada telapak kaki situ, nah situ. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga cari yang dekat dari para makam Ibrahim. Kalau bisa di mana pun jadi. Nah, biasanya kalau situ agak susah. Kenapa susahnya? Karena tempat orang lalu lalang apa tuh? Orang jadi keinjak. Itu keinjak, kedua itu dibantu sama polisi, sama askar, apa itu? Haji. Karena kalau dia jatuh keinjak, ya Allah. Ya, paham nggak? Kita nyari aman aja. Kalau emang lagi sepi silakan. Tapi kalau haji kan nggak sepi, masih ramai. Udah cari yang selamat dari mana? Yang kira-kira ya orang nggak apa tuh, nggak lewat ya, nggak dilewatin orang, aman ya. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim ya. Kemudian wayahruju ba'da dzalika ila mas'a. Setelah dia tawaf, ya dia udah doa, udah melakukan sunat tawaf 2 rakaat, dia keluar, ya melanjutkan perjalanan ke Mas'a. Dia berangkat lagi ke Mas'a. Apa Mas'a? Tempat sa'i. Mas'a tempat sa'i. Dari mana masuknya? Min babi sofa. Sunnahnya masuknya dari babi sofa. Babi sofa, bab itu pintu. Nanti ada babul umroh, babul fatah, babul Abul Aziz, macam-macam. Nah, itu ada babul sofa. Tidak babul sofa, nah, sunnah dari situ, sunnah aja. Kalau orang ngambil itu semua, ya perlu benar situ, karena sunnahnya memang situ. Kalau nggak bisa dari pintu manapun boleh, yang penting tuju ke tempat sa'i. Sunnahnya dari babul sofa, sunnahnya. Ya. Fayarqa alaihi. Nah, dia naik ke Bukit Sofa, karena nama Sofa dulu bukit, jadi agak diratain, karena bukit agak tinggi diratain. Nah, tapi yang di lantai bawah masih ada tuh batu-batunya tuh, apa tuh? Batu aslinya masih ada. Nah, alhamdulillah nggak tajam, kenapa? Karena dikasih lem, kasih plastik cair, jadinya ujung-ujungnya nggak ada, apa tuh nggak lancip. Karena kalau asli begitu, kaki kebeler, apa kebeler? Lecet. Berdarah. Jadi tenang aja. Mau coba karena apa? Yang tadi udah nggak ada. Di apa? Lem apa tuh plastik yang udah masih yang cair gitu, jadi apa tuh? Ya, ada gunung-gunung ya, tapi nggak bahaya buat kaki. Ya, namanya sofa ya.
Wa yas'a ila Marwah. Nah, dari Safa mulailah sa'i. Dia berjalan ya menuju Marwah. Dari Safa ke Marwah. Ya, Safa ke Marwah. Ini kira-kira berapa meter? Ada yang mengatakan 400 meter. 400 meter dari Safa ke Marwah emang agak jauh lah. Maka sini bagi yang pengen umroh ya haji latihan jalan di Kopang tuh. Di Kopang latihan. Tapi lihatnya di hari Minggu bagi cewek. Hari-hari apa tuh? Biasa. Hari yang sepi ya Pak? Jumat. Udah latihan jalan aja latihan itu nggak ada Pak. Karena ada orang yang nggak biasa jalan kaki sampai sono capek. Betisnya kencang, apalagi itu telapak kaki pegel. 100 meter di rumah nggak berjalan di rumah. Ya, latihan jalan di Ekopark ya Ekopark. Itu ngapain? Manasik kok di sini. Boleh ke manasik di Ekopark? Oh, ini lagi. Emang arti manasik apa? Latihan jalan. Manasik kan ilmu manasik, ilmu yang berkaitan dengan haji dan umroh. Ya, artinya aktivitasnya. Ya boleh. Untuk manasik orang manasik perlu gede. Kok di sini latihan apa? Latihan jalan. Sa'i. Ya, biar jalannya pegel juga betul. Oh iya nggak bisa jalan ya. Pokoknya sampai hotel pada belonjor orang pada tuh pada gitu pada tuh. Apa ya kan? Terus ya kita jadi wayas ila Marwah dari Safa mulailah sa'i menuju Marwah, dia jalan menuju Marwah. Tapi nanti ya ada lampu hijau, itu jangan cepat, anggap itu jalan santai. Dari Safa jalan santai. Begitu ada lampu hijau cepat jalan, lari sampai lampu hijau lagi, jalan santai lagi. Paham ya? Fa idza wasala al-marwata husiba lahu marratan. Kalau udah sampai ke Marwah dihitung 1 kali. Jadi ya anggap sekarang ini kan bundar gitu ya, panjang. Kita dari Safa sampai sono anggap sekarang Safa, sono Marwah. 1. Ya, dari Safa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Safa 2 gitu. Ya jadi sekarang 1 putaran 2 kembali lagi itu 2 ya. Terus ini kita warujuhu ila Safa maratun ukhra. Kembalinya dia dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali lagi. Jadi udah 2. Ya, kesana 1, balik lagi jadi 2 ya. Ila sab'i marratin sampai 7 kali. Maka yang namanya sa'i mulai dari Safa disudahi di finishnya di Marwah. Paham ya? Wa yustaratu kaunuhu ba'da tawafi qudumin aw ruknin. Disyaratkan yang namanya sa'i tersebut dilakukan setelah tawaf kudum atau rukun. Jadi mana orang nggak boleh sa'i langsung aja nggak bisa. Sa'i syaratnya setelah tawaf. Mau tawaf kudum, tawaf kedatangan atau tawaf rukun. Nggak bisa orang dari luar Masjidil Haram atau langsung ada sa'i dulu deh, sa'i nggak bisa. Tawaf dulu. Yang namanya sa'i terjadi setelah tawaf. Nggak bisa tawafnya belakangan baru sa'i, nggak bisa. Sa'i dulu, tawaf dulu baru sa'i. Nah ini syaratnya demikian. Nah ini dalam sa'i syaratnya tidak seperti tawaf. Artinya ya lagi sa'i enggak pakai wudu enggak apa-apa. Anggap tawaf kan wajib pakai wudu haram. Tapi itu sa'i udah batal, sah. Udah wudu. Kemudian lagi tawaf syaratnya nutup aurat. Anggap ente lagi sa'i aurat terbuka enggak apa-apa, tapi jangan sengaja dibuka. Tadi tangkap polisi lagi tadi. Paham enggak? Ya, anggap kebuka enggak apa-apa. Ya, maknanya kalau lagi sa'i enggak disahkan wudu. Bebas. Itu udah batal, udah enggak apa-apa. Udah apa-apa, ya paling enak saja. Summa yadhabu yauma samini ila Mina. Kemudian pada tanggal 8 dia berangkat ke Mina. Ngapain ke Mina tanggal 8? Ini sunnah haji. Sunnah haji udah banyak orang ninggalin, tapi masih ada yang ninggalin banyak. Jadinya hari 8 malam 9 itu berangkat ke Mina. Ke Mina. Ngapain di Mina? Wa yustahabu ayyabita fiha lailata arafah ila ba'da isyraq. Disunahkan ya para jemaah haji untuk menginap mabit di Mina pada malam Arafah, pada malam 9 Zulhijjah. Sunnah aja. Sudah banyak yang ninggalin, tapi masih ada yang ngajian aja. Ya jadinya tanggal 8 berangkat ke mana, ke Arafah. Ke Mina. Mina ya, kemudian ya itu malam 9-nya kita di mana? Di Mina.
nginap sunnah. Ya, malam Arafah kita di Mina sampai kapan? Ila ba'da isyraq, sampai matahari terbit. Maknanya setelah matahari terbit ya siap-siap berangkat ke Arafah. Jaraknya nggak begitu jauh ya, dari Mina ke Arafah nggak jauh. Jadi kayak tektok, kalau kita bilang kayak tektok. Oh tektok kan? Bolak-balik. Ini Mina, ini Arafah Mina. Jadi nanti tanggal 9 kita dari Mekah ke Mina dulu, nginap tanggal 9. Dari Mina ke Arafah untuk wukuf. Nanti dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, apa tektok apa? Bolak-balik apa? Bolak-balik ya? Bolak-balik. Nah, ini kita jangan mikirin tektoknya atau bolak-baliknya. Udah emang sunnah, terus kalau begitu kita kerjain. Nggak apa-apa nggak nginep di Mina malam 9, malam 9 nggak apa-apa. Ini hanya sunnah saja. Ini maka penjelasannya dicampur dengan yang sunnah dengan yang wajib. Faya dhahabu ba'dahu ila Arafata lil wuqufi min zawali yaumit tasyin ila fajr yaumin ahad. Kemudian dia berangkat setelah isyraq tersebut menuju Arafah. Tentu tanggal 9. Tanggal 9 pagi hari setelah isyraq dia berangkat menuju Arafah untuk ngapain? Lil wuqufihi, untuk melaksanakan wukuf Arafah. Ya, sampai pagi dekat min zawali yaumit tasyin, mulai wukuf setelah zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah. Pagi tanggal 9 belum dianggap wukuf, karena wukuf adanya setelah zuhur, pada zawal. Setelah zuhur tanggal 9 itu wukuf. Ila fajr yaumin ahad, sampai kapan dihitung wukuf tersebut? Sampai subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Yauman nahar, hari 10 Zulhijjah, hari penyembelihan. Ya, itu ya wukufnya. Maknanya orang wukuf anggap subuh jam 4:30, dia di Arafah jam 4 sah. Pokoknya selama belum adzan subuh. Kalau adzan subuh tanggal 10 waktu wukuf habis. Ya. Ini wukuf paling gampang ibadahnya, tapi sangat vital dan akibatnya fatal. Kalau orang ketinggalan wukuf, sebagaimana Anda bilang berulang-ulang, yang sakit pun dibawa ke Arafah, ini wukuf, kemudian nanti apa tuh? Pelaksanaan tawafnya saya di belakangan, nanti wukuf dulu. Nah, paham ya? Wa yakbil wuqufu biha walau lahdatan. Sah dianggap hukumnya, sah hukumnya seorang sekalipun cuma sebentar saja. Hukum ibadah paling vital, akibatnya fatal, dan melaksanakan paling gampang. Sebentar jadi. Mana sebentar? Mau 5 menit kayak aduh, kan anggap zuhur jam 12. Nanti ada di situ jam 12:05. Kemudian keluar nih, sah. Udah sah. Hukumnya paling gampang, tapi paling akibatnya fatal kalau nggak dikerjain. Maka dikatakan al-hajju Arafah. Sahnya ibadah haji ditentukan dengan wukuf di Arafah ya. Terus ya. Walau lahdatan, sekalipun sebentar, min ahli ibadati, dari ahli ibadah. Mana ahli ibadah? Di waktu hukum ganjilan, akil balik ya, akal ibadah. Walau naiman wa malan, sekalipun dalam keadaan tidur. Apa dia tidur? Jam 11 dia tidur. Kemudian jam 12 dia tidur. Jam 1 dibangun sama temannya, ayo kita berangkat ke mana? Ke Muzdalifah. Tuh. Apa dia nggak tahu dia tidur. Ayo berangkat, sah. Wa malan, sekalipun dalam keadaan jenuh hatinya, enggak serius hukumnya, ada di tempat ya, karena bosan jenuh, jadi hukumnya. Jadi ibadah hukum paling gampang, ya. Tapi wal afdalu ayyabqa waqifan hatta taghrib syamsu. Afdalnya sekalipun dikatakan sah sebentar aja sah wukuf 5 menit ya, mesti 15 menit sah. Tapi afdalnya apa? Dia tetap berada di Arafah sampai matahari terbenam. Nah, ini di mazhab Imam Syafi'i sebentar sah. Tapi di mazhab Imam Malik, di mazhab yang lain wajib menggabung dua maghrib dan siang. Atau siang dan malam. Siangnya sampai malam atau habis maghrib baru keluar. Nah, ini yang memang dilakukan oleh polisi lintas Saudi. Maknanya apa? Ya, akses dari Arafah ke Muzdalifah nggak dibuka, masih dipalangin. Apa tuh? Tutup. Ya, penutup. Kalau kita apa tuh? Ekor apa? Ya, yang kuning-kuning itu, ya pokoknya ditutup dia. Ditutup, nggak boleh keluar. Begitu ada maghrib, ya, baru dibuka aksesnya. Nah, tadi seperti yang bilang, ada jam 12, dia setengah 1 mau keluar, wukuf sah udah. Tapi
nggak dikasih kalau kita apa tuh Wah. naik kendaraan. Kemudian kalau jalan kaki dikasih. Kalau bis nggak bisa karena emang dijagain. Sama dia halangin mobil polisi, ya bukan PJS, sudah nggak ada PJS apa? Apa? Kamu lihat ya, nah, jadi dihalangin. Tapi kalau jalan kaki bisa, ya. Nah, Abdullah begitu, Abdul ya. Wa yuksira mina du'ai wa tahli wa tahmid wa istighfar. Di Arafah tersebut seseorang yang jemaah haji memperbanyak doa, menyebut la ilaha illallah, menyebut alhamdulillah dan istighfar banyak. Jangan santai. Ya, jangan santai, jangan bengong, jangan bercanda. Ini momen terjarang ya yang jarang terjadi sama seseorang. Ya, karena wukuf sebentar. Nah, ini yakinlah dosa Allah Ta'ala habiskan semua. Orang yang habis wukuf dosa nggak ada sama sekali. Ya, isi dengan berbaca macam-macam yang baik-baik. Tadi berbanyak doa, ada yang baca ya Allah sampai 1000 kali, ada yang baca ayat kursi, ada yang sampai ribuan kali, ada yang baca macam-macam. Pokoknya ya usahakan ya kita jangan santai. Nah, orang Indonesia kebanyakan pada selfie. Ya, selfie syarang musuh ya, ini lagi selfie. Udah putus dulu deh sama dunia, putus dulu deh. Ini momen terbesar. Orang yang menyangka di Arafah nggak diampuni dia dosa besar. Udah lagi apa tuh lagi hebat. Udah jangan, aduh deh. Pokoknya putus hubungan sama dunia, bisa nggak? Bisa. Iya, bisa. Ya, yang bisa ya nggak. Pokoknya itu kalau pergi haji sama orang-orang yang ngerti, itu nggak ada. Anda pergi haji sama orang-orang gitu nggak ada yang ngobrol. Sibuk, ada yang khatam Quran dari malam khatam Quran. Aja mentahidallah tadi dari syarikala 1000 kali, ada baca kursi 1000 kali. Pokok masing-masing sibuk. Ada di pojokan, ada di mana baca semuanya nggak ada itu. Kalau kita tidur ditegur itu tidur. Bukan waktu tidur tadi di rumah. Aneh ngantuk, semuanya kita ngantuk, semuanya kita kalau tidur. Ini sama, ini kalau tidur. Sekarang tahannya kok apa tuh? Perbanyak doa, tidak perbanyak istighfar. Jangan apa kita isi dengan apa tadi? Dengan santai-santai, dengan selfie, jangan. Kamu yang hebat ya. Ma'at taubati wal khusyu'i wal buka bil auzar, disertai banyak tobat, khusyuk dan menangis daripada dosa. Ingat dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ingat ya, pada saat ini dosa kita rontok semuanya. Yang lalu-lalu dosa kita rontok ya, ingetin baik menangis. Makanya anak-anak kalau pergi haji sama anak guru lah bisa Syatri ya, beliau tersebut doanya dari asar sampai maghrib. Kita angkat tangannya capek. Beliau yang baca nggak capek-capek. Ya, jadi pengen kita gandel tuh. Ya, apa tuh pakai? Pegang nyebut pertama apa tuh? Beliau baca kita ikutin. Lama-lama capek juga, kita di belakang nyebut amin, amin. Amin capek, lama-lama capek, diem aja. Orang apa nih? Jadi yang beliau baca nggak capek, kita nyebut amin capek. Sampai 2-3 jam doa. Sunahnya apa? Ibrah sama Ibrah apa anak Ibrah? Di agak panas-panasan. Agak jadi artinya matahari itu panas-panasan. Emang ya apa tuh? Repot, berat juga, tapi emang sudah begitu. Ya, makanya pergi haji sama orang yang ngerti enak ya. Karena pergi haji dengan kami, pergi haji sunnah. Emang ada yang nggak sunnah pergi haji? Nah, kadang-kadang dia sunnah udah ikut pergi haji, kita orang alim mulai enak lah. Haji kita terasa ya. Kita pergi haji sama Habib Salim Syatri, sama Habib Zain, sama itu semuanya pergi haji sama orang-orang besar semua. Ya di Arafahnya di Mina, masya Allah ceramahnya, masya Allah kemudian di Minanya, masya Allah buat makanan jangan tanya nih mas sekali. Pagi-pagi harisa harapannya, enak gak? Siangnya nasi mandi, nasi mandi lagi, ramal lagi, sholat berjamaah, baca wirid, wah enak benar. Pokoknya dunia putus dunia ya. Nah terus ini kita ya. Tsumma yufidu min Arafata ba'da ghurub. Kemudian dia keluar dari Arafah setelah maghrib. Ya, sunahnya menggabung antara siang dan malam. Maghrib udah gelap, keluar dari Arafah. Bagaimana sunah berikutnya? Wa yu'akhirul maghriba ma'al isya'i ila Muzdalifah. Sunahnya mentakhirkan salat maghrib ya bersama isya di Muzdalifah. Jadi di Arafah sunahnya tidak salat maghrib. Dan salat maghrib di mana? Muzdalifah. Ini di sunnah di mati Imam Syafi'i. Di mati imam lain wajib hukumnya. Bagaimana tidak sama ente? Ya, ana
ini hukum sunnah aja. Jadi di Muzdalifah nggak sholat maghrib sama isya. Sholat maghrib di akhir, sholat maghrib sama isya di Muzdalifah. Ini sunnah saja. Maknanya kalau kita beda nggak apa-apa. Ana sama anak punya guru Abdul Salim Syatri, ada maghrib kita sholat maghrib. Sholat maghrib sama isya. Maghrib. Waktu kita sholat maghrib sama ratusan orang banyak, ya. Pokoknya udah sama orang-orang alim semuanya. Ada beberapa orang dari negara luar, kita lihat sholat maghrib langsung nyerocos mulutnya. Apa-apaan? Gua gitu pas kalau bahasa ini. Apa sih? Sholat yang sini, apa gua? Asik kalau melihat kita apa tuh? Kita lagi sholat di apa tulisannya apa? Ngoceh. Ya bukan di. Ya disalahin sama dia, salahin dong. Apa? Gitu lagi udah. Ada beberapa orang rombongan nungguin kita selesai sholat. Kita sholat maghrib, jamaah takbir isya, kemudian selesai sholat dia tetap nungguin. Akhirnya nyamperin ada punya guru Habib Salim Syatri. Dia bilang, Syekh haram alaik, dia bilang, itu nggak boleh begini. Ya, sunnahnya ya maghrib kita akhir sholatnya di mana? Di Muzdalifah, bukan di Arafah. Kata anak punya guru, beliau ini di mazhab kami ya sholat di nggak wajib, sunnah saja ya. Kalau itu kan mazhab Syafi'i, di mazhab yang lain wajib sholatnya di mana tuh? Di Muzdalifah. Jadi bahasa Arabnya khalina na'mal ala madhhabina, khalina na'mal ala madhhabina, biarkan kami beramal menurut mazhab kami Syafi'i. Di Syafi'i sunnah saja, tapi mana nggak wajib. Kalau di mazhab ente wajib, yang paksakan mazhab ente memang gitu. Akhirnya udah, tetap dia nggak terima apa tuh. Dia pengennya kita ikut dia gitu. Padahal masa luas. Kata Musalim, dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, dia nggak bakal memaksa, nyerocos. Dia nggak ngerti aja. Jadi dia harus sama mazhabnya. Alhamdulillah. Enaknya apa? Kalau kita udah takdim di maghrib sampai isya di Arafah, kita kemungkinan sana nanti mau mandi di Arafah apa di Muzdalifah penuh. Kemungkinan kita kencing kamar mandi antri atau kita macam-macam. Nah enaknya apa kalau kita tenang ya. Jadi gitu ya, di mata imam lain hukumnya wajib, tapi di mata Syafi'i nggak wajib ya. Kemudian wa yabitu biha wala lahdatan min isfil asiri milatil har. Dan sini ya di Muzdalifah mabit. Apa makna mabit? Enggak bisa tidur, arti bermalam di situ. Bermalam di Muzdalifah ya sekalipun sebentar, dihitung mulai lewat tengah minanis pisani ya, lewat tengah malam. Jam 12 kata atau tengah malam kedua, kita di situ sebentar jadi. Anggap maghrib belum tengah malam ya, jam 12 ke atas ya, yang anggap jam 12 yang pertama, kemudian jam 2 siang, yang kedua, ketiga, yang kedua, udah kita sebentar aja udah mabit. Namanya mabit di Muzdalifah ya. Wal afdalu ayam kusa hatta yusallal fajr. Sunnahnya, afdalnya tetap berada di Muzdalifah sampai sholat subuh. Sunnahnya. Tapi orang pengen buru-buru, pengen sampai kemana? Ke Mina, pengen jumrah Aqabah. Untuk apa? Ya, untuk dia tersebut tapi jumrah, dia tahallul, pengen ganti baju. Dia pengen ganti baju, pengen ihram yang udah 2 hari atau 3 hari udah gak enak, apa maksudnya? Demek. Iya, udah enak tuh maksudnya, udah selangkangan udah basah-basah, udah enggak buru-buru. Tapi kalau dia mau sama afdalnya sampai subuh di Muzdalifah ya. Wa ayyakifa fi mas'al harami fi tadarruin wa du'ain wa istighfarin ya. Dan dia di Muzdalifah tersebut ngapain? Dia situ mabit, kemudian berada di mas'al haram ya, dalam keadaan tadarruk dan banyak doa, banyak istighfar. Maksudnya di Muzdalifah jangan santai lagi. Banyak istighfar, baca Quran, baca zikir, jangan santai lagi. Emang capek haji itu kalau kita perkirakan kira-kira kita kurang tidur bisa 4-5 hari kurang tidur. Maka dibutuhkan fisik yang kuat biar kita nggak apa tuh, jomplang, capar.
Ada orang ngomong tepar apa? Terkapar. Iya, kelentang juga. Tepar dari mana tepar? Ya anak tuh tepar di Sukabumi. Tepar. Iya mana tepar apa ya tepar? Asal terkapar. Orang ngomongnya nggak ada yang terkapar lagi tepar. Ya jadinya, karena 5 hari mau nggak mau. 4 atau 5 hari kita anggap begadang. 4 5 hari kita kurang tidur udah pasti. Nah, makanya kalau begini minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, beri kekuatan ya Allah, tenaga pula agar bisa melaksanakan semua istilahnya ritual haji. Haji biar bisa kerjain supaya kita kuat. Umumnya orang habis pulang haji umumnya supaya pada sakit. Umumnya batuk, pilek ini. Pokok kata saja orang dulu yang pulang haji nggak sakit cuma tiang listrik aja. Pokok benar-benar tuh. Capek kita kalau tidur 5 hari. Panas lagi, waduh benar-benar fisik. Maka kesian yang kakek-kakek nenek-nenek. Maka yang pergi haji masih muda deh. Jadi pergi haji menyuruh tua. Masih sehat ya. Ya Allah, kita aja yang masih ada dulu ya umuran 24 25 anggap capek jalan itu sama panas capek. Bagaimana yang kakek-kakek nenek-nenek? Repot. Yang jalan susah lagi ya Allah. Maka ya jadi nyari masih muda aja deh. Jangan nunggu tua. Ya jadi udah jangan nunggu tua jangan. Udah emang minta gaji ada duit berangkat masih muda berangkat. Tenang. Kita gugurin kewajiban karena beli haji itu wajib enggak? Wajib bagi yang mampu ya. Terus wa ayal quta miha sab'ina hasatan. Di Muzdalifah ngapain lagi? Mencari batu sebanyak 70 batu. Nah, jadi di Muzdalifah tuh ya orang pada berpencar tuh. Pencar ya nyari-nyari batu, dia dikasih kantongnya tuh. Kantong putih cari-cari aja. Hati-hati jangan tempat orang ada orang sembarangan kadang-kadang kencing situ berak di situ. Batu-batu apa ada kayak orang. Ya, paham enggak? Jadi jangan sembarangan. Jadi kita cari yang kelihatan. Kan dia kamar ini kepenuhan tuh. Dia kencing situ kadang-kadang di pojokan kita cari-cari kok kejauhan ya. Jauhan. Jadi jangan di atas, congkel-congkel lagi di bawahnya ada. Jadi kita lihat ambil 70 untuk persiapan kita mau jumroh. Nah, kalau bisa lebihin. Karena nanti jumroh kadang kita nggak tuju mau 5 sehingga orang jatuh. Dia nyari terkerikinnya orang. Jadi lebihin aja, lebihin ntar ya kita bisa prepare kalau emang jatuh atau kita bisa ngasih orang boleh ngasih orang. Ini kurang 1 nih, ini ambil utang ya 1 real. 1 real. Ya paham ya? Ya semestinya aja dah. Cuma ya damu ila mina ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semuanya agak ngambang kecuali dipraktekin. Ana juga dulu begitu belajar manasik ngambang. Pas dipraktekin baru apa tuh? Paham. Baru tahu semua.